pas mau maghrib itu saya dapat email lagi dari sensei saya bahwa mengatakan bahwa dana yang selama 3 tahun tidak dikeluarkan itu akan dikeluarkan semua tahun ini gitu. Jadi saya khusus untuk tahun ini dan saya dapat full support. Full support itu saya dibiayai penuh. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu saya harus ibaratnya nyari tambahan ke Kementerian Pendidikan, ke Kementerian Pola, ke Kementerian Pariwisata gitu ya untuk kegiatan saya. Tapi kalau untuk tahun ini saya nggak harus nyari kemana-mana lagi. Itu sudah support full dan totalnya adalah 3 juta US dollar. Tepuk tangan dong. Kalau dirupiahin itu berapa Mbak? Kalau dirupiahin untuk kurs saat ini 14.375 itu totalnya adalah 43.317 juta. Tepuk tangan dong. Lanjut. Iya, jadi kemarin itu habis asar itu yang pada konsultasi di situ itu saya nunggu aja sampai habis orang. Itu saya mau pamit sama Pak Haji, sebenarnya pengen disuruh Pak Haji pulang, tapi kata Pak Haji gini, saya sholat asar dulu ya, belum juga saya ngomong gitu, saya sholat asar dulu ya, ya udah. Terus jadi saya kan nggak ngomong, mau nggak mau saya nungguin. Nah selama nunggu di sini itu kebetulan Bu Ratih kan lagi ijab, saya numpang ijab dari sini, nyolong ijab. Jadi Bu Ratih ijab dengan hajatnya dia, saya di atas sini, itu saya ngucap bulan ini saya cair miliaran rupiah. Saya nggak nyebut angka, cuman bulan ini miliaran rupiah saya cair. Cuman begitu doang, terus itu selama anak yatim ijab. Habis ijab, saya di situ ketawa-tawa sama Pak Haji Marco, ketawa-tawa terus gitu. Habis itu Pak Haji datang sampai setengah 10 malam, itu ketawa nggak berhenti-berhenti. Jadi bawaannya tuh bahagia terus. Nah, yang keinget sama saya itu adalah Pak Haji yang ngomong, pulang dari sini dapat kabar baik, pulang dari sini ada kabar baik. Itu terus ada di kuping nih, sampai malam, sampai besok paginya. Pas hari Senin itu kebetulan saya kan selalu buka email, jadi saya itu walaupun tidak kerja keluar, tapi saya selalu bekerjanya kan, yang namanya penulis kan kerjanya lewat email, lewat ini ya. Jadi saya selalu membuka email dan bekerja lewat internet itu hanya 2 jam dalam sehari. Nah ketika saya membuka email itu emang sudah banyak banget. Itu kebetulan ada satu email itu dari sensei saya, itu memberitahukan bahwa tahun ini kabar baiknya adalah tahun ini itu ada pengajuan lagi untuk proyek. Jadi gini Bu, saya itu sejak 2015 itu kebetulan bergabung dengan konsorsium yang mensupport warisan budaya tak benda di Indonesia untuk ke UNESCO gitu. Jadi sejak 2015 itu saya sudah mengambil dana dari luar negeri itu sekitar 300.000 US gitu. Jadi paling maksimal itu saya pikir tadinya ketika dikasih tahu bahwa ini kan sudah semenjak COVID kemarin 3 tahun saya nggak ngambil dan memang tidak ada dana yang keluar selama 3 tahun itu tidak ada dana keluar, makanya saya mulai dari nol lagi, tidak ada pendapatan dan sebagainya gitu. Jadi setelah itu saya pun alhamdulillah gitu, tanpa diduga sama sekali ketika hari Senin itu sudah benar-benar ada kabar baik yang proyek 3 tahun tidak ada pendanaan, dikasih kabar bahwa tahun ini ada pendanaan gitu kan, ada pendanaan, cuma jumlahnya saya belum dikasih tahu gitu, cuma disuruh melengkapi dokumen-dokumen, menyiapkan gitu. Jadi saya pekerjaannya ketika dari hari Senin sampai dengan dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat kemarin itu pekerjaannya ya 2 jam itu ya penyiapan dokumen dan sebagainya gitu. Nah terus
Saya itu kalau habis sholat duha, itu kebiasaan saya habis baca Quran, itu saya buka YouTube. Jadi YouTube pencerahannya Pak Haji itu saya simak Pak Haji. Saya simak, terus saya catat sedetil-detilnya. Pak Haji ini kebiasaannya ngomong apa gitu. Jadi kalau minggu-minggu kemarin itu Pak Haji itu kebanyakannya ngobrol sama Allah gitu. Ngobrol sama Allah. Berdialog. Iya berdialog. Nah, kalau yang saya suka ngomong jorok jangan dicatat. Saya suka ngomong jorok. Jadi akhirnya berdialog sama Allah. Akhirnya saya, oh iya ya, berdialog sama Allah. Nah itu di YouTube itu selalu relate. Apa ya, relate itu berhubungan. Video-video yang keluar itu selalu berhubungan gitu. Jadi ada yang video yang Allah itu bisa merubah takdir gitu. Dengan doa kita tuh bisa merubah takdirnya Allah kalau kita minta terus-terusan gitu. Walaupun takdir kita paling cuma dapat ratusan juta atau paling 1 miliar misalnya gitu, itu bisa dikasih puluhan miliar, gampang kok bagi Allah gitu kan. Allah itu kan bisa menciptakan 7 langit, 7 bumi gitu. Jadi kalau cuma mau ngasih puluhan miliar ke kamu atau ratusan miliar bahkan triliunan tuh gampang, kecil gitu. Yang penting kitanya nganggep itu nggak besar, segitu tuh nggak besar gitu. Nah, saya yang membuat saya puluhan miliar itu tidak besar itu sebetulnya Pak Hengki. Jadi saya itu pencerahannya Pak Hengki itu yang ngasih mobil saya Land Cruiser. Iya. Anniversary. Pak Hengki itu dan agamanya non Muslim. Iya. Kristen Katolik. Pak Hengki itu pernah dalam satu malam 400 miliar ya Pak Haji. Itu yang membuat saya kecil. Kalau Pak Hengki aja yang non Muslim 400 miliar dalam satu malam, itu berarti saya pun bisa seharusnya gitu. Terus saya telusurin lagi videonya Pak Haji itu bahwa kuncinya apa sih? Kuncinya itu cinta gitu. Apapun tuh cinta. Cinta kasih. Ya, jadi apapun itu dicintai gitu. Jadi saya ngobrolnya sama Allah selama ini kayaknya aku belum cinta deh sama Allah gitu. Kalau kita cinta sama Allah nanti Allah kasih. Cinta kasih. Cintai Allah nanti Allah kasih. Cinta kasih. Cinta. Ya. Jadi hari Selasa itu yang saya lakukan adalah minta maaf sama Allah bahwa selama ini saya nggak pernah nganggap Allah tuh ada gitu. Memang Allah nggak kelihatan. Saya juga bilangnya cinta cuma di mulut doang nih di mulut. Tapi hatinya kayak apa ya? Kayak oh ya ada Allah kayak secara formalnya doang gitu. Allah ada gitu kan. Jadi saya minta maaf yang benar-benar minta maaf gitu sampai sholat tobat tuh yang benar-benar sampai nangis-nangis gitu. Maaf ya Allah ya gitu. Saya selama ini tuh nggak pernah nganggap engkau gitu. Aku sudah dikasih nikmat segini banyak masih kurang aja. Aku segala kesalahan tuh saya ini ibaratnya sholat tobatnya dua rakaat gitu, tapi ngobrolnya minta maafnya tuh bisa lebih dari 2 jam kemungkinan kayaknya sih gitu. Sampai baca Quran juga masih keinget saya minta maaf gitu. Ya. Terus sampai gitu ketemu lagi dengan video yang kebetulan Ken Honda yang kasih ke Pak Haji. Jadi kok ya kebetulan ya ini fundingnya dari Jepang gitu. Saya dikasih kebiasaannya orang Jepang. Memang orang Jepang itu saya akui untuk attitude perilaku itu lebih daripada orang Indonesia gitu. Kepada siapa aja tuh dia mencintai gitu. Ke hewan mencintai, ke manusia mencintai, ke tumbuhan apalagi. Jadi semua makhluk itu dia cintai gitu kalau orang Jepang itu. Nah, terus di situ kan ada terima kasih sama uang gitu. Selama ini saya juga sudah kok melakukan ilmunya Pak Haji yang dicentongin, terus ngajak ngomong uang, sudah gitu. Tapi ya tetap aja kayak tadi, kayak pandangan saya ke Allah cuman alat ajarnya, cuman di mulut. Di mulut aja, jadi ibu-ibu di mulut aja. Di mulut aja. Iya, cuman yang nanti balik ya, kayak gitu. Nanti buat teman-temanmu ya, kayak kita cuma nuntut doang gitu. Emang nuntut doang. Iya, jadi kayak kalau saya yang jadi uang, lu kok nuntut mulu sih? Emang aku dianggap apa? Enak aja suruh bawa temen mulu, kayak gitu kan? Jadi nggak ada penghargaannya, nggak ada rasa cinta ke uang gitu. Akhirnya
Sama seperti yang saya lakukan ke Allah, saya minta maaf ke uang. Saya ngajak ngobrol gitu, ngobrol kayak ke Mbak, anak uangnya saya. mana? Dia kan pada bingung. Lu ngomong sama tangan apa sama duit? Duitnya mana? Kasih dia. Namanya juga pesertanya nggak waras semua. Uangnya mana? Nih pakai uang ini. Nih. Ada. Oke. Jadi tuh saya ngobrol sama uang, saya ngomong gini, uang sayang, maaf ya, saya selama ini tuh udah salah sama kamu, nggak pernah nganggep kamu, cuma nyuruh-nyuruh kamu doang, suruh bawa temen, suruh datang lagi, nggak pernah nganggep kamu ada. Aku tahu kamu tuh sayang banget sama aku, kamu juga pasti tahu kan, aku sayang banget sama kamu kayak gitu. Tapi ngomongnya di kamar, tidak boleh di teres, tidak boleh di atas pohon, nggak boleh di atas loteng. Nih, gua kepelin kalau di kamar, di dapur, di kamar mandi. Awas kalau ngomongnya di atas loteng. Ya dong, nanti yang dicari, yang disalahkan gurunya. Ngerinya takutnya dimasukin di TikTok. Waduh, ngetren bener. Asetnya RDAY naik ke atas loteng. Di kamar Bu, di kamar Pak, di kamar mandi. Ya di ruangan kalau pas anak-anak nggak ada, udah pada sekolah. Ya kalau mbaknya, ada mbaknya, Mbak, tolong dong Mbak, beliin bumbu dapur Mbak. Misalkan rumahnya di Bekasi. Di mana Bu belinya Bu? Di Serang Banten Mbak. Biar lama bilangnya. Awas loh. Jadi karena ini ilmunya belum populer, karena ini ilmunya masyarakat juga belum mengakui, untuk internal kita aja. Tapi kan udah dipraktekin sama orang Thailand, udah dipraktekin sama orang luar negeri ilmu RDI dan terkabul. Yang di Australia, yang di Singapura, yang di Malaysia, yang di Ethiopia, masa yang di Indonesia terutama yang Jabodetabek enggak, atau yang di Pulau Jawa, ya. Jadi jangan bicara sama duitnya, saya nggak setuju. Di teres, saya nggak setuju. Iya kan, suka di teres kan, sambil ngomong kan. Takutnya nanti tetangga depan rumah telepon ambulan, 911, tolong datang dong ke depan rumah gue. Ini tetangga gue pulang dari Bogor, kadang gue gila. Akhirnya gue juga yang masuk UGD. Lanjut. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Ya jadi saya tuh minta maafnya sama uang itu sampai bisa dirasain, sampai bener-bener yang sedih, sampai bener-bener yang merasa salah. Selama ini tuh nggak pernah Menjiwai ya, menjiwai. Iya, sampai bisa dirasain. Rasanya tuh sampai selangkangan Pak, Bu. Mana selangkangannya? Jadi kalau Bapak Pak Haji nyuruh selangkangan itu apa, kalau kita senang banget itu sama sedih banget itu pasti rasanya tuh, kalau senang banget itu sampai selangkangan itu pasti bisa ngerasain gitu. Kayak orang kalau habis ML orgasme gitu, kayak gitu gitu rasanya tuh sampai kayak gitu, bahagianya tuh sampai kayak gitu. Coba praktekin kayak gimana. Mau. Iya, kayak gitu. Jadi kalau menurut saya yang namanya rasa tuh nomor satu gitu. Percuma tuh mulutnya sampai berbusa, dia katanya nyentongin sampai pegel, sampai mulut berbusa juga kalau misalnya nggak pakai rasa juga ya kalaupun berhasil ya paling receh gitu ya, kayak gitu. Kalau udah gede, loh sekarang sama-sama pegelnya nyentongin, sama-sama capeknya. Sekarang kalau misalnya ya kalau nggak pakai rasa paling dapetnya 100-200 ribu, paling banyak 1 juta. Tapi kalau pakai rasa dapetnya 1 miliar, pilih mana coba? Sama kan capeknya ya Pak Haji ya. Mau nyentongin sejam, mau berapa jam gitu. Tapi kalau pakai rasa gitu, dan itu nggak kita nggak ngitung waktu lagi. Contoh, ibu sama suami. Kalau ibu mencintai suami, kan ibu nikmatin tuh. Tapi kalau ibu nggak cinta sama suami, perih bener. Aduh, papa. Ya kan? Ya, karena saya suka lihat kuda saya kalau nggak birahi kesakitan. Lanjut.
Jadi kayak gitu, rasa tuh penting banget gitu. Rasa tuh penting banget. Terus yang kedua, apa namanya? Jangan sampai terkontaminasi sama namanya sifat 18. Gak boleh jengkel. Itu yang penting gitu. Kayaknya jengkel itu kan kalau misalnya, karena kalau saya memang bukan mengurangi, memang hampir tidak ada interaksi sama sekali. Gitu, dengan anak juga terbatas, dengan suami juga terbatas gitu. Jadi jengkel pun juga bisa diminimalisir gitu. Karena kalau sekali kita udah nih cintanya menggebu-gebu nih, cinta sama orangnya menggebu-gebu, terus tiba-tiba jengkel itu kan bisa drop lagi gitu. Bisa data tadinya udah mau datang nih, kerjaan udah mau deal gitu kan. Kalau yang saya pernah jalani itu bertahun-tahun yang kemarin gitu, masa kelamnya dulu, itu udah deal, udah girang-girang gitu. Tiba-tiba suami bikin jengkel, anak bikin jengkel, udah nggak jadi, batal gitu kan, kayak gitu. Jadi alhamdulillah kalau sekarang setelah ibadah ekstrim itu memang sudah terkendali gitu, sifat 18 itu sudah terkendali sekali gitu. Kalau sekarang suami bikin jengkel, terserah, bodo amat gitu. Yang penting gue dapat 40 miliar pak, terserah lu mau apa, kayak gitu. Udah bisa yang kayak gitu. Jadi sebenarnya nih mbaknya ngomong begini, nyindir ibu-ibu, gak waras aja disindir. Pasti pada ketawa, pasti kesindir ya, gak pada ketawa. Soalnya suaminya mbaknya 11-12 sama dia, sapi mbaknya. Lanjut. Iya, jadi udah itu, jadi dari hari Selasa itu saya sudah mulai yang ngobrol sama Allah, terus minta maaf, ngobrol lagi sama uang, itu saya lanjutin terus. Bang, ulangi lagi dong bang, ngobrol sama uang biar yang lain peka. Ini kan yang ngobrol sama uang, coba ulang lagi. Ini kan tamatannya ada SD Impres, ada SD IT, coba yang SD Impres minimal tuh mesti diulang soalnya. Iya. Jadi pertama kali itu kita minta maaf dulu gitu, tapi saya sih kesininya minta maaf ini cuma sekali tapi lama gitu ya, tapi kesininya sih sudah yang kalau minta maafnya tuh gini, uang sayang, aku mau minta maaf ya selama ini tuh aku tuh nggak pernah nganggep kamu ada, kamu kan selama ini cuma datang ke aku terus pergi, terus pokoknya nggak pernah aku anggap, maafin ya, aku juga pakainya kamu tuh juga sembarangan, nggak peduli. Terus asal aja, malah kadang-kadang aku sia-siain kayak gitu. Terus tapi kalau pas ini apa namanya minta gitu ya, kalau misalnya saya mau jadi gini, kan kalau ngeluarin uang tuh kan saya biasanya kalau ke pasar gitu ya. Jadi sebelum tidur itu biasanya saya tuh ngobrol dulu. Uang sayang, besok kan kamu nanti besok tuh kamu jalan-jalan main. Kamu nanti di sini bawa teman-temanmu. Tapi kan kamu tahu kalau di sini kan selalu aku sayang. Aku juga tahu kok kalau kamu sayang sama aku. Kamu juga tahu kalau aku tuh sayang banget sama kamu gitu. Kayak gitu. Nanti kamu bawa ke sini teman-temanmu biar nanti aku sayang semuanya. Jadi kalau makin banyak cintanya kan kita makin enak, hidupnya makin bahagia. Kayak gitu. Kayak gitu. Pokoknya intinya tuh cinta tuh nggak dihilangkan gitu. Jadi pokoknya tuh saya tuh selalu ngomongnya sama uang tuh pokoknya kamu tahu kalau aku tuh sayang sama kamu, aku juga tahu kalau kamu tuh juga sayang banget sama aku gitu, kayak gitu. Jadi memang bener-bener tuh cinta banget gitu. Jadi cintanya tuh yang dibesarkan gitu. Tapi kalau untuk belanja juga ngobrol Pas mau tidur itu udah aku centongin, udah diajak ngobrol. Jadi ketika besok pagi dipakai ke pasar, jangan diajak ngobrol lagi di pasar. itu udah siap. Nanti dirubung sama pedagang. Iya, itu udah siap pakai gitu, udah nggak pakai. dulu ya malam ya. Iya, malam sebelum tidur gitu kan, waktu yang bagus tuh kan sebelum tidur. Apalagi saya kan tidurnya tuh kan habis sholat isya. Jadi habis sholat udah langsung tuh ngobrol sama uang, nyentongin kan juga nambah energi lagi gitu kan, energi yang dari centong gitu. Terus digosok-gosok pakai celana dalam. Kalau saya celana dalamnya udah lebih dari 14 hari. Tepuk tangan dong buat celana dalam. Jadi energi cintanya ditambah lagi dari energi cintanya celana dalam gitu. Jadi semakin banyak energi cinta yang masuk
yang kita kasih ke uang, itu uang juga pasti datangnya lagi ke kita lebih banyak lagi gitu. Gak cuma recehan lagi gitu, tapi udah miliaran gitu. Mbak, ini bapak-bapak pada nggak percaya. Kayak gimana warnanya celana dalam yang udah 13 hari? Ada sih, ada. Ada. Udah pada pingsan semua. Dompet Pak Haji. Oh iya, udah jangan dibuka. Bisa keriting rambut saya. Percaya. Buktiin dong Bu. Mat, Buktiin Pak Haji, bener enggak? Itu makanan di depan banyak. Ini ya Bang. dia praktekin pakai celana dalam, pakai uangnya pakai celana dalam. Banyak kan pertanyaannya, Mbak gimana meraktekinnya? Dia meraktekin, yang ada kontol gue ngaceng. Masalah. Dia udah ngaceng soalnya. Dan udah tahan-tahan. Oh sebentar aja. Bisa dah. Digosok. Bukannya nggak mau Mbak, soalnya kan bahaya. Ya karena celana dalamnya kan ada itunya. Sama kayak kita nyentongin aja. Iya. Cuman ini dikasihnya celana dalam. Iya. Jadi saya energinya cinta tuh nambahnya ke uang itu selain saya ajak ngobrol, pakai centong, pakai celana dalam. Gitu. Semakin lama celana dalamnya dipakai, semakin bagus karena energinya semakin banyak. Kan kalau di sini tuh berlaku apapun itu energi gitu. Karena kita kan satu sama dan terhubung gitu ya. Jadi di alam semesta ini semuanya tuh energi gitu. Jadi sayang banget kalau nggak kita manfaatkan gitu. Apapun tuh energi. Jadi yaitu selain apa namanya? Pas mau tidur kita udah siap. Jadi besok pagi ketika kita pakai tuh uang udah siap sedia. Gitu. Apapun dipakai itu sudah siap sedia. Nah nanti sisanya pas mau tidur kita mau tidur lagi kayak gitu lagi gitu. Itu udah jadi ritual nantinya jadinya. Jadi udah jadi satu kebiasaan kayak gitu. Nah terus kemudian kemarin hari Jumat itu jadi gini, saya itu ngasih makan kucing itu nggak tahu kenapa saya kalau belikan cuy itu 30.000 setiap hari itu 30.000. Nah, terus pas hari Jumat kemarin itu kan karena saya hampir setiap hari ngobrol sama Allah, jadi akhirnya saya nulis tuh tentang ngobrol sama Allah atau berdialog sama Allah ya. Kalau baca di situ saya tulis. Terus kemudian habis saya kirim ke Pak Haji, ke Pak Nur. Terus habis itu Pak Haji WA saya panjang gitu, Mbak besok kasih motivasi ya gitu. Karena di hari Jumat itu kebetulan saya harus balas email banyak gitu kan. Jadi waktu kerja saya bukan hanya 2 jam. Jadi WA-nya Pak Haji itu, oh iya Pak Haji gitu, udah saya baca dengan seksama gitu. Nah pas mau maghrib itu saya dapat email lagi dari sensei saya bahwa mengatakan bahwa dana yang selama 3 tahun tidak dikeluarkan itu akan dikeluarkan semua tahun ini gitu. Jadi saya khusus untuk tahun ini dan saya dapat full support itu saya dibiayai penuh. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu saya harus ibaratnya nyari tambahan ke Kementerian Pendidikan, ke Kementerian Pola, ke Kementerian Pariwisata gitu ya untuk kegiatan saya. Tapi kalau untuk tahun ini saya nggak harus nyari kemana-mana lagi. Itu sudah support full dan totalnya adalah 3 juta US dollar. Tepuk tangan dong. Kalau dirupiahin tuh berapa Mbak? Kalau dirupiahin untuk kurs saat ini 14.375 itu totalnya adalah 43.317 juta. Tepuk tangan dong. Kalau 15.000, Kalau 15.000 rate-nya berarti 45 miliar. Wow, tepuk tangan dong luar biasa.
Jadi alhamdulillah setelah saya berpuasa selama 3 tahun kemarin tidak mendapatkan proyek, akhirnya saya mendapatkan kabar baik karena Pak Haji juga ngomongnya cuma pulang dari sini dapat kabar baik. Jadi nanti Pak Haji ngomongnya pulang dari sini dapat cair gitu. Harus. Oh, kemarin saya nempok-nempok pasti dapat kabar baik. Pasti dapat kabar baik. Oh, gitu. Pasti dapat kabar baik. Jadi nanti Pak Haji nempoknya harusnya pulang dari sini pasti cair, pasti cair. Iya, iya, iya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Iya, 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 iya. Iya. Terus lanjut. Lanjut lagi, apa lagi banyak? Oh, iya. Itu sampai saat ini saya kebetulan pemberitahuannya seperti itu kan masih diproses untuk pencairan karena itu dana dari luar negeri. Pasti bulan Januari, ya kalau bisa lebih cepat gitu, nggak usah nunggu Januari karena itu memang anggaran untuk tahun 2000 selama 1 tahun dari Januari 2000 sampai dengan Desember 2023 kayak gitu. Boleh. Jadi kalau mbaknya aja bisa, bapak dan ibu harus bisa. Kalau mbaknya bisa, bapak dan ibu harus bisa. Kalau mbaknya cair, bapak dan ibu harus cair. Amin. Kedua, bisa gak ibu yang pasangannya hari ini gak ikut, ibu jangan cerita ke pasangannya. Ibu yang tidak datang dengan putranya atau putri tercintanya, bisa gak jangan cerita dulu ke putrinya atau ke putranya. Karena ini informasinya yang dari mbaknya nih belum tentu anaknya ibu positif. Apa itu? Mama, kalau kita belanja sayur asem aja masih ngutang 50 miliar. Nah maksud saya nanti ibunya vibrasinya direndahin sama pasangannya, vibrasinya direndahin sama cucunya, vibrasinya direndahin sama anaknya, vibrasinya direndahin sama mantunya, vibrasinya direndahin sama rekan kerjanya. Saya nggak mau, makanya tolong nih informasi ini diungkit dulu deh, dikerjain sendiri dulu deh. Nanti kalau udah cashnya, udah di tangan cash, nah baru dah bapak dan ibu bisa cerita. Karena kan ini tidak butuh modal. Lulusan SD, SMP, SMA bisa. Tidak lulus SD, tidak lulus SMP, tidak lulus SMA bisa. Karena ini nggak pakai modal, hanya cuman keyakinannya tingkat dewa sama ibadahnya ekstrim. Orang cacat bisa, orang buta bisa. Jadi ini semua bisa. Tidak perlu marketing, tidak perlu multi level marketing, tidak perlu nyari nasabah, tidak perlu nyari nasabah, tidak perlu nyari downline. Ini nggak pakai downlinean. Downline itu masih ilmu jadul bahasanya. Ini kan nggak pakai downline, hanya meyakinin diri sendiri, tidak meyakinkan orang. Bos, mau gak nih pakai produk ini bagus loh bos produknya. Kan kita nggak pinter marketing. Nah jadi kalau ibu nggak sukses, kalau ibu nggak terkabul, saya angkat tangan. Kan ini ilmunya gampang banget. Yakinnya tingkat dewa, yakinnya tingkat dewa, yakinnya tingkat dewa. Karena ilmunya ini senyap, dalam arti kata jangan sampai kelihatan orang. Ngerjainnya pelan-pelan aja. Kalau anak-anak udah nggak ada, kalau ada suami udah berangkat. Ji, suami saya nggak mau pergi-pergi dari rumah Ji, ntar dia ngeliat mulu. Alat kelaminnya dijepret pakai karet aja, nanti kan dia berobat. Ya udah kita kerjain. Ya soalnya kalau nggak dijepret pakai karet kan gangguin kita. Bentar-bentar diancung-ancungin titik. Emang maunya kita. Nah, mbaknya, bapaknya boleh nanya. Kalau bisa nanyanya yang bisa mewakili yang lain, yang kritis. Jadi mbaknya juga jawabnya enak. Tapi kalau nanyanya cuma ringan-ringan doang, dipending dulu, bentar dulu. Ji, gue nanyanya ringan, boleh dong? Ya udah boleh deh, ringan juga boleh. Ayo, diri mbak, bisa gak diri? Ini mbak. Ya, diri. Gak apa-apa diri, biar kelihatan orang kami. Assalamualaikum
ini minggu ke-7 saya ke RPAD. Minggu ke-7 udah dicontrain pakai kapur. Udah. Pokoknya sampai 9 itu nggak boleh putus di sana. Iya. Saya kesini awalnya pakai ilmu freezer itu kan Pak Haji. Ilmu? Yang freezer itu. Oh, freezer. Ya, itu kan masih banyak yang nyampe sekarang. Ya. Terus berjalan setiap minggu kesini saya banyak ngobrol sama Mbak Damayanti. Sampai Sini coba loncat sini. Sampai Minggir Bu, minggir bisa gak? Minggir. Kameramen mau lewat. Kasih jalan. Kameramen. Lu kalau mau cepet jalan, topinya dibuka. Nah, jadi licin. Ini namanya Pak Bambang Anco. Awalnya pasien kita utangnya 2,8 miliar. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Betul cuy? Utangnya berapa cuy? Utangnya berapa? Utangnya 2,8 miliar. Utang tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Jadi dia telanjang. Jadi yang jahatin Pak Bambang Anco, yang nakut-nakutin Bambang Anco, yang ngancem-ngancem Pak Bambang Anco, yang nyita asetnya dia, kan di mana-mana kalau disita asetnya marah dong. Di mana-mana kalau ngancem dilawan dong. Saya bilang udah saja, tenang aja dah. Biasanya sih kalau pasien RPAD diancem, yang ngancem mati. Mati gak cuy? Tepuk tangan dong. Mati. Alhamdulillah. Iya, pas mati akhirnya asetnya dibalikin. Sekarang asetnya balik lagi. Jadi utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Tapi memang diancam dulu. Diancam, diteror, mau disantet, berapa tenang lah tuh. Kalau pasiennya biaya mah aman, nanti lo jalanin ritualnya, saya bilang gitu. Tapi gue diancam Ji, tenang, yang ancam mati. Nggak sakit dulu Ji, kelamaan gue mati aja. Mati nggak? Mati, jantungan di. Hah? Mati? Nah, tepuk tangan dong. Akhirnya sertifikatnya semuanya yang disita sama suaminya dibalikin sama istrinya, karena istrinya takut mati juga. Padahal kita nggak nyantet kan, pakai cuma melakukan. Jadi gini Bu, paksain ibu dan bapak ngikutin seperti simbahnya ibu dan bapak, simbah saya, nenek saya, kakek saya. Jadi neneknya ibu, neneknya bapak, simbahnya itu dipraktekin ilmunya, manjur Bu. Top, apa tuh? Bukan selakangan. Mandi tengah malam. Jadi mandi sebelum ayam berkokok. Jadi simbahnya ibu, simbahnya bapak, itu kalau diteliti simbah itu dia mandinya sebelum ayam berkokok. Kenapa turun ke cucunya mandinya? Jadi siap. Gak mandi kadang. Kok tahu sih? Ini kan dia gak mandi, nunggu keker tadi kepagian. Cuman mendakan doang, cuman ganti baju sama kaos dalam celana dalam. Jadi mandi itu wajib. Tapi kalau bisa, karena ibu lagi punya hajat, kalau ibu hajatnya udah terkabul mah mandi siang nggak apa-apa. Ini kan ibu lagi punya hajat. Anak pengen masuk akabri, anak pengen masuk akmil, anak pengen kuliah, anak pengen kerja tanpa ngelamar, anak pengen mantu, anak pengen ini, anak pengen ini, kita pengen. Bisa gak coba ngikutin ilmu RDAY biar nggak kena santet, biar nggak kena guna-guna, biar nggak kena mandinya sebelum ayam berkokok. Ji, bener karena dipraktekin sama Pak Bambang Anco. Jam 3 boleh, emang alat kami lo bentuknya 3. Pokoknya sebelum ayam berkokok, kalau udah ayam berkokok ya batal dong. Tapi lebih segar emang lebih segar masih jam 12. Yang segar muka apa alat kelamin? Oh semua. Kan itu langsung aja, nggak pernah masih pagi, jadi langsung mandi terus. Oh iya. Kalau lewat itu jadi nggak enak, kalau badannya enak. Badannya apa neneknya yang gak enak? Oh semua. Ya jadi utangnya lunas. Nanti diajarin setelah Mbak Damayanti ya. Jadi paksain bapak dan ibu kalau pengen hajatnya terkabul kayak simbah kita. Simbah kita rumahnya luas tuh.
Minimal simbah kita rumahnya 100 meter sama halamannya 200 meter. Kenapa jatuh ke cucunya sekarang rumahnya cuma 72 meter? Masa dari simbahnya 300 meter, 500 meter pekarangannya simbah, kenapa turun ke cucunya udah langsung loncat 72 meter? Hah? Ya ampun, simbah punya pekarangan, ada halamannya. Kamar mandinya simbah di luar. Kenapa jatuh ke cucunya kamar mandinya di dalam? Oh. Hah? Oh, ngomongin banget. Hah? Oh, pas banget. Ya kan saya udah pas-pasin malam kelaminnya. Saya pres-presin malam kelamin. Iya, maksudnya saya kan simbah kita, nenek kita, mbah kita itu kan rumahnya luas, 300 meter, 400 meter, bahkan simbah punya pekarangan. Kenapa ke cucunya jadi luasnya cuma 72 meter? Kalaupun di apartemennya studio. Memang sih namanya bagus studio, pas dibuka nggak bisa. Jadi maunya saya mulai dari sekarang paksain bangun sebelum ayam berkokok. Udah nggak apa-apa, duduk situ aja, duduk situ. Nggak muat, duduk situ ya. Dah, yang penting kamu buka cara dalam dah. Udah duduk situ, duduk situ, duduk situ. Duduk. Udah duduk. Yang terpegang kontol kuda. Iya, ntar megang kontol kuda apa kontol ngaco. Jadi paksain pulang dari sini, paksain kalau lagi punya hajat, bisa gak sebelum berkokok bangun? Seperti simbah kita. Kalau udah terkabul mah nggak berlaku, Bu. Suami belum kerja sampai hari ini, coba istrinya yang ritual. Istrinya cerewet, coba suaminya yang ritual. Istrinya cemburuan, coba suaminya yang ritual. Itu. Suaminya suka buka-buka HP, coba suaminya yang ritual. Begitu. Nah, maksud saya, kalau Mbak Damayanti bisa, saya maunya ibu dan bapak harus bisa. Kalau Pak Bambang Anco aja utang 2,8 miliar bisa lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset, masa ibu yang utang pinjol doang nggak lunas? Harus dong. Ini kemarin kan ada tamu RDAY kan, 6 bulan yang lalu dikejar-kejar pinjol 7 aplikasi, pinjolnya bubar, amin. Pinjolnya bubar, amin. Pinjolnya dibubarin tuh sama pemerintah. Tapi pinjolnya tahu dijapin di RDAY, pinjolnya datang kemarin. Ijab lagi tuh pinjolnya. Sekarang pinjolnya hidup lagi. Persyaratannya dipenuhi, disetujui lagi sama pemerintah. Sekarang hidup lagi pinjolnya. Makanya kemarin syukuran tuh pinjolnya. Manggil anak yatim semuanya. Bosnya pinjol. Ya tinggal kuat-kuatan aja dah. Ayo Mbak nanya. Ayo Mbak Damayanti jawab. Pelan-pelan. Saya mulai minggu keempat itu masih belum pernah hijab sama anak yatim kurung, nggak ngerti nih. Jadi kesini cuma dengan Sukina duduk, akhirnya ngobrol sama Pak Damayanti di situ. Yang minggu kelima kata Pak Damayanti harus hijab kalau sampai di sini. Saya lihat minggu kelima itu oh di sini hijabnya. Terus saya lihat tadi Pak Damayanti, saya intip apa sih yang dibawa. Ternyata Mbak itu kalau hijab dia bawa makanan buat anak-anak. Nah pas yang minggu kemarin saya ikutin tuh Pak Haji. Saya bawa permen, saya bagiin tuh anak-anak rebutan. Itu hari Minggu. Ya. Yatim guru ya, di atas. Ya. Itu hari Minggu, hari Jumat. Alhamdulillah semua yang saya punya sangkutan selesai. Saya cuma perlu 3 orang, terus saya bilang doain.